K-popers, balik lagi bareng gue Intan P. Gunawan. Nah, kali ini gue mau ngobrolin seputar artis dan pastinya seputar internet dong. Artis kali ini bukanlah artis yang baru di dunia entertain. Namanya tuh udah melejit banget ya, apalagi pas zaman gue sekolah, dia tuh udah ada di layar kaca, udah ada di layar lebar, pokoknya udah hits banget deh. Dan pastinya digandrungin sama cewek-cewek. Nah, sinetronnya ini nih keren banget. Waktu itu sih ada di tahun 2004 yang berjudul Kisah Sedih di Hari Minggu. Setelah itu karirnya terus bersinar dan melejit. Hingga kini dia membintangi banyak banget nih FTV hingga film layar lebar. Kita sapa ya langsung ya. Ini dia Vicky Nitinegara. Halo teman-teman. Halo. Kayak Kurang acara semangat anak deh. kecil ya. Kurang semangat loh Kak. Hai. Wah, gitu harus gitu. Kurang semangat lagi. Kurang semangat lagi. Hai gitu. Kak Vicky apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana kabar, sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa nih ya. Oxygeners, tahu nggak? Nih syutingnya hari ini padat ya? Alhamdulillah padat. Padat banget ya. Dipadat-padatin lah daripada nganggur ya kan. Lagi sibuk banget pastinya. Setelah COVID sih, kemarin COVID kan hampir 3 tahun ya, 2 tahun setengah ya. Iya. Jadi banyak banget hal-hal yang tertunda. Nah sekarang lagi dikejar lagi semuanya. Jadi mau nggak mau pasti bakalan traffic kerjaannya pasti padat banget. Oh gitu. Sekarang lagi ada syuting film atau FTV atau gimana? Lagi ada project FTV bantuin project teman. Terus lagi itu aja sih kalau yang buat di TV. Oh berarti kita tunggu aja nih FTV-nya ya? Jangan ditungguin, jangan. Kenapa sih? Udah bosan orang-orang liat gua kayaknya gua lagi. Tuh ya Kak ya, waktu zaman lo nih keluar, wah langsung ada Vicky Nitinegara, ada ini nonton. Wah dia lagi, matiin lah. Dia lagi ganti. Dulu tuh keren banget ya pokoknya. Wah asal ada lo nih di TV, gue langsung nonton. Karena ada gua kan lo ngomong gitu. Kalau bukan gua pasti beda lagi ngomong ini. Dulu temennya siapa aja sih yang barengan FTV tuh? Yang seangkatan gua tuh siapa ya? Darius, Ibnu Jamil. Gue Iya. pernah juga tuh ketemu sama Mas Jamil. Keren Tapi banget Oksigen sih. juga kan? Iya, udah pernah ngobrol juga gue, keren ya. Nah, Kak Vicky gimana nih? Kan udah lama ya cukup bergelut di dunia entertain. Boleh ceritain nggak sih sedikit perjalanan dari dulu tuh sampai sekarang masih bergulir di dunia entertain? Dari zaman-zaman masuk FTV atau langsung merambah ke dunia layar lebar atau gimana? Jadi gini, awal gue terjun ke entertain itu sebenarnya bisa dibilang suatu hal yang nggak sengaja gitu. Jadi gue benar-benar cuma nganterin teman casting, terus tiba-tiba gue dimintain kontak sama salah satu agent gitu, terus dihubungilah suruh ikut casting dan alhamdulillah baru sekali casting waktu itu langsung keterima. Jadi lo cuma nemenin. Iya, tapi emang kalau di dunia rata-rata gitu ya? Iya, di dunia periklanan zaman dulu tuh lebih sering kejadian kita nganterin temen, yang nganterin yang dapet. Oh Kayak gitu. gitu. Terus masuklah disuruh casting. Teman lo tapi masuk? Temen gua enggak. Rata-rata gitu ya? Iya, tapi waktu itu gua pertama kali syuting tuh biasa figuran dulu. Figuran lewat. Modelnya kelihatan dari belakang doang. Tuh. Kayak gitu-gitu. Tuh. Sampai proses akhirnya gue bisa dapat jadi main talentnya. Oh, oke, jadi prosesnya tuh nggak langsung. Nggak langsung. Tiba-tiba langsung ada depan kamera. Iya, tapi Tiba-tiba. ada juga yang langsung. Ada juga karena yang banyak juga tiba-tiba yang langsung meledak namanya. Apalagi sekarang kan dunia medsos kan kenceng banget ya, kuat gitu maksudnya ya. Apalagi kita bisa membuat suatu hal yang viral, kita langsung bisa nongol, terus langsung bisa diundang ke TV. Even itu kayak suatu hal yang sebenarnya nggak penting ya, nggak worth it, tapi karena kekuatan dari media sosial jadi gampang untuk masuk ke dunia entertain sekarang. Nah, keren banget ya. Jadi masuk FTV oke, terus lanjut ke layar lebar juga oke. Nah, terus selanjutnya nih, kalau gue lihat ya di Instagram, ada apa tuh? Nggak ada apa-apa sih. Sumpah gue kaget beneran. Aduh, selain nih, aku mau lihat kemarin tuh di Instagram Mas Vicky sendiri. Nge-DJ itu gimana awal prosesnya? Nge-DJ juga awalnya juga, pokoknya semua hal yang gue alamin dalam hidup gue ini banyak yang nggak sengaja. Nge-DJ gue nggak sengaja. Iseng? Iya, tapi sebenarnya gue punya basic. Karena kalau nge-DJ itu kan gue emang dari dulu suka musik. Dan gue bisa main instrumen. Oke. Jadi kalau nge-DJ itu sama aja sama lo nge-band, cuman
beda instrumen aja. Butuh belajar khusus nggak sih untuk jadi seorang DJ? Karena ada beberapa hal yang kita harus asah. Tapi kalau misalkan basicnya lo suka musik, itu lebih mempermudah lo untuk bisa belajar lebih cepat buat DJ. Nah, kenapa tiba-tiba dari FTV terus tiba-tiba ke musik itu? Dulu tuh ada cerita nggak sih kayak kok tiba-tiba gue langsung musik? Nggak ada sih. Kalau gue emang tipikalnya dari dulu gue seneng hibur orang sih. Oke. Kalau selawak ya. DJ itu kan kalau misalnya ngelawak atau segala macam udah sehari-hari udah biasa. Lah. Cuman kalau nge-DJ itu lo tantangannya adalah di mana gue bisa crowd control. Jadi gue bisa nentuin musik apa abis ini, gue bisa nentuin segila apa crowdnya mau dibikin kayak gitu. Itu challenge-nya di situ sih. Oh gitu. Ternyata, tapi susah nggak sih buat DJ kayak gitu dari belajar instrumen ke DJ gitu? Susahnya itu kalau di DJ tuh kita ada flow namanya. Flow itu kayak aturan musiknya. Iya, lo kayak gitu. abis kalau sama aja kalau lo makan lah pakai lauk apa. Kalau tiba-tiba lo makan rendang ketemunya sama asinan Bogor kan nggak nyambung kan. Gitu, jadi lo gimana caranya lo harus ngeracik sehingga masakan lo tuh enak. Sama aja lo kayak lagi nge-DJ. Lo abis ini lagu apa, mau masukin lagu apa, nah itu di situ. Ada hal-hal menarik nggak sih pas lo nge-DJ, entah crowd itu banyak. Apalagi di daerah-daerah kan kadang-kadang orang masih mereka selera musiknya beda. jarang gitu yang daerah. Ada beberapa daerah yang jarang banget didatengin sama artis-artis ibu kota. Jadi sekali datang mereka terlalu antusias, akhirnya mereka nggak bisa kontrol, jadinya jatuhnya malah aneh-aneh, lucu gitu loh. Ini ketawain sendiri gitu apa gimana? Iya, suka-suka tiba ada yang masuk ke DJ booth, tiba-tiba ya banyak lah lucu-lucu sih. Gak apa-apa lah ya, itu jadi pengalaman juga ya. Justru serunya di situ. Nah, katanya nih ya, Oxygeners selain nge-DJ juga main FTV juga cakep deh pokoknya. Belakangan nih juga hobi main motor trail dan main bola. Sempet gue keranjingan motor trail karena di SFC ya gue ada Celebrities Football Club itu. Itu ada yang suka rutin lah untuk main motor trail dan tiba-tiba anak-anak diajak dan jadi ketagihan gitu. Jadi kayak sempet tahun lalu sebelum COVID itu kita rutin tiap minggu sekali, kadang tiap minggu 2 kali. Bahkan kita pernah diundang keluar kota untuk trail sama sama kayak bos-bosan daerah-daerah gitulah kayak buat main sama kadang-kadang sama Kapoldanya, kadang-kadang sama wali kota kayak gitu-gitu, pengusaha-pengusaha ngumpul. Karena kan kalau mereka didatengin sama kita itu kan terus motoran bareng seru kan. Jadi udah beberapa kali lah ya? udah beberapa kali kita namanya SGP waktu itu. Apa tuh? Celebrity Gaspol. Jadi gaspol terus kemana-mana. Iya, jadi sering dibawa ke luar kota. Kalau main bola masih? Main bola masih? Masih aktif terus ya? Masih. Mau jadi atlet nggak sih kira-kira nih? Kalau semuanya ikutin gitu? Dulu gue sempat ikut di salah satu tim ternama di Indonesia. Tapi nggak nerusin karena gue harus memilih di mana gue memilih bola atau entertain. Karena kan kalau bola di sini kan susah buat itulah. Nah, makanya gue pindah ke jadi entertain, tapi gue bolanya tetap aktif. Jadi mungkin karena biar badan fit juga, apalagi zaman-zaman sekarang kan pandemi kayak gini ya. Iya dong, karena kan kalau kerjaan gue itu kan dibutuhkan tenaga ekstra ya. Kita nggak tahu jam kerja kita sebentar atau lama. Jadi alangkah baiknya kalau kita selipin olahraga, ya contohnya bola. Suka main game nggak sih? Main game suka. Biasanya game apa nih yang suka lo gelutin di? PUBG. Sekarang gue lagi kegilaan sama Mobile Legends. Sekarang lagi naik daun ya Mobile Legends. Kayaknya udah lama banget deh. Iya, lagi naik lagi, nggak tahu kenapa deh. Kayaknya dari dulu semua orang tuh justru gue ketinggalan karena orang-orang udah pada jago-jago, gue masih belajar. Sekarang tingkatannya apa? Masih legend, karena baru reset season kan. Kalau ngejar ke mythic kayak orang pengangguran gue. Gila, lo ngejar mythic tuh lo tiap hari harus main dari pagi ketemu pagi, dan gue sempat ngerasain itu. Udah pernah tau mythic? Udah. Gila, keren-keren ya. Pakai internetnya apa sih di rumah? Oksigen lah. Gila nih kalau dibelah nih set oksigen. Ya semuanya juga ada oksigen. Tapi gimana keseruan main handphone Mobile main Mobile Legends di handphone pakai oksigen di rumah tuh kira-kira gimana? Awalnya gue ini beneran ya, bukan karena gue bukan karena gue pakai oksigen jadi gue ngebagus-bagus, tapi emang sebelum gue pakai oksigen gue pakai beberapa provider lain dan
setiap kali hujan langsung berantakan, terus tiba-tiba lagi main langsung jumping segala macam. Nah setelah gue pakai oksigen normal sih, normal. Sejauh ini aman, jadi bisa lah sampai Sejauh ini aman. Bisa sampai mitik ya. Bisa lah. Nah, kayaknya apalagi ya nanyanya ya, cukup sih. Jadi buat oksigeners, Kak Vicky Nitinegoro aja, si Encang ini nih. Oh iya, tunggu. Satu pertanyaan lagi. Apa? Dari tadi gue nanya kru, Encang. Kenapa sih dipanggil Encang? Encang itu sebenarnya encang itu bahasa Betawi. Kalau Encang-encingnya babe. encang itu artinya abang. Gitu. Oh gitu. Yang lebih tua lah. Tadi oksigeners ya, sedikit bocoran, gue disuruh panggil Encang. Karena gue nggak biasa, jadinya ya udahlah Kak Vicky. Biasanya yang manggil gue encang tuh teman-teman yang dekat, teman-teman yang udah lama kenal gitu. gitu. Tadi termasuk juga ada kalau gue manggil Ada. Itu udah kenal banget nih gitu Ada. Lu pakai oksigen juga nggak? Pakai dong. Tapi oksigen tuh bukan cuman buat games ya. Oksigen Betul. itu apa ya? Kalau di pekerjaan gue di entertain, kayak yang seharusnya gue ketemu tapi nggak bisa, kita bisa mengaplikasikannya ke laptop. Jaringan itu kan harus bagus kan. Kayak Betul. misalnya, Stabil. ya kemarin gue produksi lagu Sahara itu, gue kerjainnya totally di rumah. Gue cuman by phone, kirim-kiriman, dan itu datanya yang nggak lumayan kecil. Jadi kalau Besar misalkan ya. mereka kirim datanya gede, jaringan Internetnya. internet kita kurang, pasti bakalan keganggu. Nah so far setelah gue pakai oksigen itu ya aman-aman aja, lo mau kirim file gede kayak segala macem, mau komunikasi lebih gampang dan sangat membantu banget buat pekerjaan. Nah, buat oksigeners, semua udah pakai oksigen nih. Buat oksigeners jangan lupa di rumahnya pakai oksigen. Di kantor juga bisa. Karena loh. kita kalau nggak ada oksigen kita nggak bisa hidup. Tuh. Oke deh, Kak Vicky terima kasih Terima atas kasih. waktunya ngobrol-ngobrol sedikit. Thank you. Tapi bermanfaat banget. Nah, itu dia tadi bincang-bincang gue sama Kak Vicky Nitinegoro. Kira-kira siapa lagi ya yang bakal gue ajak bincang-bincang seputar oksigen, karir, lalu banyak macam lainnya. Jadi tetap follow, subscribe, dan like oksigen.id.